Ibu dan anak-anak berusia 6 tahun sedang mengorek-ngorek tempat sampah sepertinya mereka mencari sisa-sisa makanan. Ayu menepikan motornya lalu menghampiri ibu dan anak tadi. "Bu, ini saya punya roti sama air mineral. Mungkin bisa buat mengganjal perut," ucap Ayu dengan tersenyum. Ayu bergegas membuka tasnya dan mengambil satu bungkus roti dan air minum lalu memberikan ke anak kecil tadi. "Makasih ya nak," ucap ibu itu sambil matanya berkaca-kaca. "Iya bu. Oh ya ini saya punya sedikit uang mungkin nanti bisa buat membeli nasi," ucap Ayu lembut sambil memberikan uang ke tangan ibu itu tanpa rasa jijik. "Makasih ya nak. Kamu baik sekali nak. Semoga nanti kamu bisa jadi orang sukses dan mendapatkan jodoh yang baik," ucap ibu itu sambil menitikan air mata. "Iya bu, amin." Ayu pun mengusap tangan ibu itu agar kuat. Ternyata ada sepasang mata yang tidak sengaja melihat Ayu berinteraksi dengan pemulung itu tanpa rasa jijik. Ia pun menyunggingkan senyumannya. Dia terjebak macet saat ingin menuju restoran. "Ternyata hatimu begitu baik," gumam Abraham lirih. "Maaf tuan tadi ngomong, apa saya tidak mendengar?" tanya Hendy karena kurang jelas mendengar ucapan bosnya. "Tidak apa-apa," ucap Abraham yang masih setia melihat Ayu. Tidak lama lampu pun berganti, mobil Abraham pun meninggalkan kemacetan. "Saya pulang dulu ya bu. Adik jangan bandel ya kalau dibilangin ibu," ucap Ayu berdiri sambil mengusap kepala anak tadi. Ayu pun menaiki motornya kembali melanjutkan perjalanannya pulang. Sesampainya di rumah Ayu pun masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Ayu sambil mencari keberadaan neneknya. "Nenek, nenek," panggil Ayu yang tidak ada sahutan dari simpunya. "Nenek di belakang enduk," teriak nenek Ayu yang berada di belakang rumah. Ayu pun mencari neneknya ke belakang rumah. Ya di belakang rumah ada kebun yang tak cukup luas yang banyak ditanami sayuran. Nenek Ayu selain penjual gado-gado mempunyai kesibukan lain yaitu bercocok tanam sayuran untuk dimakan sendiri. "Nenek," panggil Ayu lembut lalu menuntun neneknya untuk istirahat di pondok dekat kebun. "Jangan capek-capek nenek, kan kemarin udah Ayu bilang," ucap Ayu menuangkan air putih yang memang tersedia di pondok. "Enggak kok enduk, nenek bingung mau ngapain jadi nenek memetik sayur saja, lumayan buat makan malam nanti ini ada sawi. Tinggal beli lauknya," ucap nenek Saroh yang menerima air dari Ayu. "Tapi aku takut nenek kecapekan lagi nanti," ucap Ayu khawatir. "Enggak enduk, oh iya tadi pagi ada yang datang ke sini nyari kamu enduk," ucap nenek Saroh yang membuat Ayu bingung. "Nyariin aku? Siapa nenek?" tanya Ayu was-was takut kalau sampai salah satu teman laki-lakinya. "Abraham nak, katanya temen kamu. Kemarin dia juga kesini katanya waktu nenek pingsan," ucap nenek Saroh memberitahu. "Oh Kak Abraham, iya nenek kemarin kesini tapi nggak sempet jenguk nenek karena dapat telepon mendadak," ucap Ayu mengingat kejadian kemarin. "Dia ganteng ya enduk, sopan lagi, kamu kenal dari mana enduk?" tanya nenek Saroh. "Kenal di taman nenek kemarin sebelum dapat telepon dari Bisumi kalau nenek pingsan," ucap Ayu yang bingung menjelaskan asal mula mereka kenal. "Oh begitu, ya udah kamu ganti baju sana terus makan siang," ucap nenek Saroh. "Iya nenek, ya udah aku bantu bawain ke dalamnya sayurnya," ucap Ayu yang mengangkat sayur yang ada di keranjang kecil. Ayu pun masuk ke dalam terlebih dahulu lalu menaruh sayuran di dapur dan dia pun beranjak menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Setelah mengganti pakaiannya Ayu pun kembali lagi ke dapur dan mengambil makanan. Ayu pun makan di meja makan sendiri karena neneknya sudah makan siang. Setelah selesai makan siangnya Ayu mencuci piring dan kembali lagi masuk ke kamar untuk bersiap-siap pergi menemui Rian. Ayu pun memakai jaket jeans dan celana jeans selalu menguncir rambutnya dengan menguncir kuda. Dia memakai lip gloss tidak memoles wajahnya dengan bedak karena Ayu sudah memiliki wajah yang bersih seputih susu. Bukannya Ayu tidak mau berdandan hanya saja dia tidak mempunyai uang untuk membeli alat kosmetik jadi dia hanya mempunyai lip gloss agar bibirnya tidak kering dan pucat. Daripada membeli yang tidak penting Ayu lebih memilih untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan berbagi ke orang yang tidak mampu. Ayu sering mengunjungi panti asuhan dan membawa jajan untuk anak-anak yang berada di panti, hanya untuk memberi kesenangan untuk anak-anak yang kurang beruntung seperti dirinya. Ayu pun berangkat. Namun sebelum berangkat Ayu berpamitan dulu ke neneknya. "Nenek Ayu keluar dulu ya ada janji sama temanku," ucap Ayu sambil menyalami tangan nenek Saroh. "Iya hati-hati nduk nanti pulangnya jangan malam-malam ya nenek tunggu makan malam,"
Nenek enggak mau makan sendirian. Ucap Nenek Saroh. Iya Nenek, aku usahakan sebelum maghrib sudah di rumah kok. Ya sudah Ayu berangkat dulu ya keburu sore. Ucap Ayu berlalu pergi. Ayu pun pergi menuju ke tempat di mana dia janjian dengan Rian. Kalau dia tidak datang takut Rian bakalan marah. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit Ayu pun sampai di depan pintu gerbang pantai. Ayu mencoba melihat ponselnya apakah sudah ada pesan dari Rian dan ternyata Rian sudah sampai dan menunggunya di homestay. Ayu menghidupkan motornya kembali dan menuju di homestay di mana Rian berada. Homestay di dekat pantai itu milik ayahnya Rian jadi dia bisa bebas membawa perempuan siapapun. Sampai di tempat Rian berada Ayu agak ragu mau masuk karena banyak orang di sekitarnya. Ayu pun berusaha biasa saja lalu melangkahkan kakinya menuju homestay itu. Tok! 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 Masuk aja sahut Rian dari dalam. Ayu membuka pintu perlahan lalu masuk ke dalam dengan ragu-ragu dan takut. Setiap kali dia ingin melakukan hal zina itu sebenarnya hati Ayu menolak agar tidak melanjutkannya lagi, namun pikirannya terus mendorong agar melakukannya untuk membiayai kehidupannya. Lama banget, aku udah nungguin setengah jam lebih. Sini duduk dekat denganku. Ucap Rian menepuk space di sebelahnya. Ayu hanya menurut, dia duduk di dekat Rian agak malu dan canggung. Tadi di sekolah Kak Lucinta marah-marah Kak karena tahu kita mau ketemuan, ucap Ayu agak takut Rian akan marah. Biarin aja, pura-pura nggak terjadi lagi. Dan satu lagi jangan membahas hal lain karena aku tidak suka. Ucap Rian dingin lalu menarik Ayu agar Ayu mendekat dan memeluknya dari belakang. Tangan Rian mulai menggelayangi tubuh Ayu. Tangan Rian menelusup masuk ke bagian depan Ayu dan meremas kedua bukit kembar Ayu sambil mencium ceruk leher Ayu. Aku rindu kamu Yu. Puasin aku ya. Ucap Rian dengan sensual di dekat telinga Ayu. Ada gelayar yang mulai menjalar ke seluruh tubuh Ayu karena hembusan nafas Ayu. Rian pun membalikan tubuh Ayu dan membuka baju Ayu, setelah itu membuka pengait bra. Terpampanglah kedua bukit kembar yang sintal. Rian pun langsung mendorong Ayu agar tertidur di sofa. Pekik Ayu kaget dengan perbuatan Rian yang mendadak menggigit puting payudara Ayu. Kak, Ayu tidak bisa membendung suaranya agar tidak mendesah. Keluarkan saja Yu, jangan ditahan. Aku suka kamu mendesah. Ucap Rian yang terus melumat puting Ayu dengan bergantian dan meremasnya. Rian pun langsung membuka celana Ayu dan membuangnya ke sembarang tempat. Lalu mulai menjilat paha Ayu. Kak, Rian desah Ayu karena rasa geli dan nikmat. Rian terus menjilati paha Ayu dan beralih ke liang lahat yang masih memerah. Rian pun mulai menjilatnya dan menghisapnya. Ayu menggelinjang hebat karena hisapan di liangnya. Kak, aku tidak kuat, ucap Ayu dengan sesekali mendesah. Rian tidak menghiraukan ucapan Ayu, dia terus menjilat dan menghisap milik Ayu dengan tangannya yang masih memegang kedua bukit kembar Ayu. Kakak aku keluar. Perkataan Ayu terputus-putus karena dia mencapai klimaksnya. Rian pun tersenyum melihat Ayu yang sudah mencapai puncaknya. Dia pun menjilati cairan putih yang keluar dari vagina Ayu. Lalu Rian pun mengeluarkan pusakanya dan mengambil karet yang berada di meja lalu memasangnya di pusakanya. Rian sudah tidak sabar lalu memasukkan ke lubang milik Ayu. Kak, pelan-pelan sakit, ucap Ayu yang masih lemas namun sudah dihajar Rian. Punyamu sangat sempit Yu, ucap Rian dengan terus memompa tubuh Ayu dan matanya yang meremelek merasakan kenikmatan. Rian pun mempercepat tempo gerakannya karena dia juga ingin mencapai puncaknya kenikmatan duniawi. Kak Rian aku. Ucapan Ayu terputus karena perkataan Rian. Bersama ucap Rian mempercepat gerakannya dan mereka pun mencapai klimasnya bersama-sama. Makasih ya, ucap Rian lalu beranjak mengambil dompetnya di atas meja dan menaruh uangnya di meja. Kamu boleh kok istirahat dulu kalau capek, ucap Rian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sebenarnya Rian orang yang baik. Dia sebenarnya menyukai Ayu dan ingin membantu Ayu dengan sukarela, namun Ayu tidak mau dibantu hanya cuma-cuma jadi dia menawarkan untuk memuaskan hasratnya dan memberikan uang. Ayu tidak mau memiliki hutang di kemudian hari karena dia tidak bisa membalaskan cinta Rian. Ayu pun memilih untuk memunguti bajunya lalu beranjak ke kamar mandi setelah Rian keluar dari kamar mandi. Mau mandi? Biar aku suruh orang buat belikan baju ganti. Ucap Rian sebelum Ayu menghilang di balik pintu dari kamar mandi. Enggak usah Kak, nanti nenek bisa curiga, ucap Ayu lalu menutup pintu kamar mandi.
Rian memilih duduk di sofa kembali lalu menelpon pegawai yang mengurus homestay. Bawa makanan kemari, ucap Rian lalu mematikan panggilannya. 15 menit makanan pun datang lalu menatanya di meja. Dan pegawai itu pun keluar dari kamar Rian. Tidak lama Ayu pun keluar dari kamar mandi dan sudah memakai pakaian lengkap. Makan dulu yuk, ucap Rian dengan lembut. Tapi aku udah janji sama nenek mau makan malam bareng Kak, ucap Ayu hati-hati menolak takut Rian akan marah. Makan dikit aja, kamu pasti lelah, ucap Rian memaksa. Ayu pun memilih menurut dan memakan puding mangga, tidak memakan nasi. Setelah menghabiskan pudingnya dan meminum jus alpukat, Ayu pun membereskan tasnya. Aku balik dulu ya Kak. Makasih, ucap Ayu tersenyum lalu menunduk dan keluar dari kamar. Rian hanya memperhatikan Ayu yang sudah hilang di balik pintu. Andai kamu mau jadi pacarku Yu, mungkin kamu gak akan ngelakuin hal kayak gini, ucap Rian sedih dengan kisah Ayu. Ayu pun sampai di rumahnya pukul 5 sore. Dia pun memarkirkan motornya di teras rumah dan melihat neneknya yang duduk di teras. Nenek nungguin aku? Tanya Ayu menyalami tangan neneknya. Iya, Nduk. Nenek khawatir kamu gak bawa jas hujan nak, karena mau hujan, ucap nenek Saroh yang lalu berdiri. Ayo masuk, kamu bersihkan diri dulu sana, ucap nenek Saroh. Iya ayo nenek, ucap Ayu menggandeng tangan neneknya untuk masuk ke dalam rumah. Nenek ke kamar dulu ya nenek, ucap Ayu lalu masuk ke dalam kamarnya. Ayu pun duduk di pinggir ranjang lalu kembali menangis lagi. Ya setiap habis melakukan perbuatannya yang zina Ayu selalu menangis. Sepertinya dia harus berhenti dari pekerjaannya daripada dia terus dihantui rasa bersalah. Sesudah meluapkan perasaan bersalahnya, Ayu pun mengusap air matanya dan keluar untuk membersihkan diri. Tidak butuh waktu lama Ayu pun selesai membersihkan dirinya lalu ke ruang makan dengan masih menggunakan handuk di kepalanya. Nenek tadi masak apa? Maaf ya Ayu, telat pulang jadi nggak bisa masakin buat nenek, ucap Ayu merasa bersalah karena seharusnya dia yang memasakkan makanan untuk neneknya. Enggak Papa Enduk. Lagian selama ini kan kamu yang selalu masakin buat nenek. Ayo makan, ucap nenek Saroh mengajak Ayu makan. Nenek Saroh mengambilkan tumis kangkung ke piring Ayu saat Ayu mengambil nasi. Makasih nenek, ucap Ayu tersenyum. Hari ini nggak ada lauk ya Nduk. Nenek belum punya uang buat beli, ucap nenek Saroh dengan sedih menatap Ayu yang lahap makan meskipun hanya dengan tumis kangkung. Ini sudah lebih dari cukup nenek, disyukuri aja. Karena di luar sana banyak yang susah untuk makan sesuap nasi, ucap Ayu tersenyum sambil mengusap tangan neneknya. Nenek Saroh tersenyum karena cucunya begitu baik. Dia sangat lembut. Namun siapa yang sangka di balik kebaikannya, sebenarnya Ayu menutupi sebuah rahasia besar yang mungkin akan membuat neneknya sangat kecewa dan terluka jika mengetahuinya. Mereka pun makan dengan rasa bersyukur dan begitu menikmati makanan mereka meskipun hanya dengan tumis kangkung dan lauk tempe goreng. Setidaknya tidak perlu mengorek-ngorek di tempat sampah. Selesai makan, Ayu pun membereskan meja makan dan mencuci piringnya. Saat Ayu masih mencuci piring, nenek Saroh mengajaknya bicara. Oh iya Enduk, sebentar lagi kamu ulangan kenaikan kelas ya Enduk? Tanya nenek Saroh. Iya nenek. Kenapa? Tanya Ayu bingung. Sebaiknya kamu fokus belajar saja Enduk, jangan sambil kerja, ucap nenek Saroh menasehati. Kan cuma bentar nenek, nggak lama. Lagian gak capek dan gak akan bikin aku lupa belajar kok nenek, tenang aja. Ya Ayu berkata seperti itu karena Ayu masih bingung ingin berhenti atau melanjutkan pekerjaannya. Kalau berhenti nanti dia mau makan apa dengan neneknya. Kalau cuma mengandalkan jualan gado-gado neneknya tidak seberapa. Ya sudah kalau memang begitu. Nenek hanya takut kamu gak bisa fokus belajar saja. Nenek hanya ingin kamu bersekolah dengan benar Enduk, jangan sampai terkena pergaulan bebas di luar sana, ucap nenek Saroh. Dek, apakah nenek mengetahui pekerjaanku? Batin Ayu khawatir. Sudah kamu ke kamar saja biar nenek yang terusin. Nanti kamu ngantuk lagi mau belajar, ucap nenek Saroh mengambil alih mencuci piring. Iya nenek. Nenek jangan malam-malam ya tidurnya nanti, ucap Ayu lalu pergi. Namun sebelum pergi dia mencium pipi neneknya terlebih dahulu. Dasar bocah, ucap nenek Saroh tersenyum melihat kepergian Ayu. Dia pun menyelesaikan mencuci piringnya. Ayu pun sampai di kamar dan duduk di meja belajarnya. Dia pun menatap kosong buku yang ada di depannya.
Andaikan masih ada ibu untuk bercerita dan berkeluh kesah. Andaikan masih ada ayah yang bekerja memenuhi biaya sehari-hari. Hanya itu setiap kali yang Ayu pikirkan. Namun Ayu tersadar tidak ada untungnya dia berandai-andai karena yang hidup di dunia semua akan kembali ke Sang Pencipta. Ya, aku nggak boleh terus-menerus lemah seperti ini. Aku harus belajar dengan giat agar bisa bekerja di perusahaan yang besar dan mengubah kehidupanku dan nenekku. Ya, aku harus membahagiakan nenek, karena dia satu-satunya yang aku punya di dunia ini. Ayu menguatkan diri sendiri sambil mengepalkan tangannya. Ayu pun lalu belajar karena 3 hari lagi dia akan ulangan kenaikan kelas. Sebenarnya belajar atau tidak Ayu tetap bisa mengerjakan karena dia pintar. Namun meskipun dia pintar belajar akan menambah wawasannya agar menjadi lebih pintar lagi. Di lain tempat Abraham pun baru pulang dari kantor. Dia lebih memilih pulang ke apartemennya daripada pulang ke rumahnya yang sekarang bisa disebut bukan rumah karena kurang kenyamanannya di rumah. Abraham pun meletakkan tas kerjanya di meja ruang tamu. Dia mendudukkan bokongnya di sofa dan menyandarkan kepalanya. Begitu lelah bekerja. Harusnya sepulang bekerja ada yang menyambutnya dan memijit badannya saat lelah seperti ini. Ya, sebenarnya ibu dan ayah Abraham sudah berulang kali meminta Abraham untuk segera menikah karena usianya yang sudah memasuki 29 tahun. Ya, sebentar lagi dia berkepala 3, namun dia belum mendapatkan wanita yang menurutnya cocok. Banyak wanita yang mendekatinya namun hanya mengincar kekayaannya saja. Abraham pun beranjak dari sofa dan memilih membersihkan dirinya terlebih dahulu. 15 menit Abraham pun selesai dengan ritual mandinya dan memakai celana kolor pendek dan kaos oblong. Abraham menuju dapur untuk membuat kopi. Dia perlu menenangkan pikirannya dengan secangkir kopi. Dia bukan tipe lelaki yang suka dengan minum-minuman keras. Abraham menuju balkon kamarnya dan menatap langit-langit malam yang mendung. Sepertinya malam nanti akan turun hujan karena tidak ada bintang sama sekali. Hembusan angin malam yang dingin menambah kesan untuk Abraham karena sendirian saat cuaca dingin. Abraham menyeruput kopi, dia menerawang jauh mengingat kejadian tadi siang saat melihat Ayu. Ia pun tersenyum melihat Ayu yang begitu penyayang dan lembut kepada siapapun. Namun senyuman Abraham luntur saat ponselnya berbunyi dan tertera nama ibunya. Mau tidak mau Abraham pun mengangkat panggilan dari ibunya. Iya, Ma. Ucap Abraham menjawab panggilannya. Kamu pulang ke rumah kan sayang? Ada teman mama yang mau kenalan sama kamu, ucap ibu Abraham di seberang telepon. Enggak, Ma. Abraham capek ingin istirahat di apartemen, ucap Abraham. Pulang ya, Nak. Sebentar saja. Nanti kamu kan bisa tidur rumah, ucap Rita memohon agar Abraham mau pulang. Iya, aku pulang, ucap Abraham lalu mematikan panggilan teleponnya. Abraham menghembuskan nafasnya kasar lalu masuk ke kamarnya dan berganti pakaiannya, mungkin dia akan menginap di rumah saja. Karena kalau harus balik lagi ke sini menguras waktu dan tenaga. Dia sangat capek. Setelah berganti pakaian, Abraham menyambar tas kerjanya yang masih ada di meja ruang tamu lalu keluar dari apartemen. Perjalanan hampir 30 menit karena macet di jalan. Abraham pun sampai di depan gerbang dan Pak Satpam pun membukakan pintu gerbang sambil membungkuk hormat. Abraham pun masuk ke halaman rumahnya dan turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah. Saat sampai di ruang tamu dia mendengar suara sangat ramai dari meja makan. Abraham, sini nak makan malam bersama dulu, ucap Rita berteriak saat melihat kedatangan Abraham. Mau tidak mau Abraham pun menyusul ibunya ke meja makan dan terlihat ada 2 perempuan lain di sana. Kenalin, Nak, ini Zoya, teman masa kecil kamu. Masih ingat enggak? Dan ini mamanya Tante Weni. Rita memperkenalkan perempuan yang dilihat Abraham saat sampai di meja makan. Abraham, hanya itu saja yang keluar dari mulut Abraham. Dia tidak mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan keduanya. Ekspresinya cuak dan dingin. Hai Abraham, kamu masih ingat aku? Tanya Zoya mengulurkan tangannya.